classics and fantastic. I used to have it all with the one in the mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. If I don't touch gold, just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be alive. Look at me, I'm never coming down. Mahasiswa memang memiliki peran yang besar bagi masyarakat. Banyak peran yang bisa mahasiswa ambil untuk berdampak bagi sekitarnya. Salah satunya adalah melalui kegiatan konseling mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan PIKM. Kali ini Inspirasi Prestasi merasa senang karena dapat bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang hebat yang tergabung dalam PIKM Sriwijaya Universitas Pekalongan. Sebagai organisasi yang berdiri lebih dari 1 dekade dan terus memberikan dampak positif bagi mahasiswa, remaja, dan masyarakat luas, PIKM Sriwijaya juga telah meraih banyak prestasi di bidang konseling remaja. Saksikan keseruan tim Inspirasi Prestasi bersama PIKM Sriwijaya hanya di Batik TV. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, kalau kita mendengar kata PIKMA, pasti udah nggak asing ya, karena ini juga salah satu bagian dan program dari BKKBN selain dari PIKR. Tapi pasti teman-teman juga bertanya-tanya sebetulnya itu tuh fungsinya apa dan perbedaannya apa, kemudian apa saja perannya di masyarakat dan terutama di mahasiswa. Kebetulan ini saya sudah bersama 2 orang keren dari Unikal, yaitu Ketua dan juga Wakil Ketua PIKMA Sriwijaya. Halo. Halo Kak. Boleh kenalan dulu dong sama teman-teman. Oke, perkenalkan, nama aku Anaria Putri, biasa dipanggil Putri. Di PIKMA Sriwijaya ini saya menjabat sebagai Ketua Umum. Halo semuanya, kenalin aku Umam, di PIKMA Sriwijaya menjadi Wakil Ketua dari PIKMA Sriwijaya. Oke, luar biasa. Nah, ini unik sekali kalau di Unikal, PIKMA itu akhirnya bisa menjadi organisasi intrakampus dan bekerja sama dengan BKKBN. Pastinya luar biasa sekali ya. Lalu apa sih PIKMA itu? Sama boleh dong dijelasin perbedaannya sama PIKR? Oke, aku dulu nih ya. Kalau dari PIKMA itu kan singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa. Sebenarnya ini sih 11-12 ya kayak PIKR kalau di SMA kayak gitu ataupun SMP. Nah, cuma tuh perbedaannya kayak kalau remaja kan lebih identik tuh sekolah-sekolah. Nah, kalau mahasiswa kan tingkatannya lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi di kita yang namanya PIKMA kayak gitu. Dan untuk perannya sendiri sih lebih ke seperti konseling, kayak ngasih tahu nih kepada remaja, jadi remaja yang baik itu seperti apa. Apalagi kan, apalagi zaman sekarang kan kayak maraknya mental health dan lain sebagainya, kayak remaja yang, broken home lah atau lain sebagainya, lebih cerita ke temannya sendiri dibandingkan sama keluarganya. Nah, kita tuh sebagai kayak wadah buat teman-teman itu bisa bercerita tanpa mereka itu takut kalau ceritanya itu bocor kayak gitu. Oke, baik. Berarti memang fungsinya sebagai konseling. Nah, kalau mau tanya sama wakilnya nih, Umam nih, sampai akhirnya PIKMA Sriwijaya bisa menjadi bagian dari Unikal itu gimana sih sejarahnya? Ya, sepemahaman saya terkait dengan PIKMA Sriwijaya itu sendiri kan terbentuk di tahun 2010-2011. Ini adalah salah satu program yang dicanangkan dari BKKBN, utamanya untuk bisa membentuk suatu komunitas atau suatu forum atau suatu lingkup remaja yang saling berkaitan, utamanya untuk merencanakan kehidupan berkeluarga. Dulu namanya bukan lagi PIKR, tapi PKBR kayak kalau salah. Jadi kayak pusat komunikasi untuk bina remaja seperti itu. Nah, akhirnya dibentuklah ada yang namanya PIKR. Nah, PIKR ini kalau di mahasiswa dinamakan dengan PIK mahasiswa seperti itu. Betul seperti yang disampaikan oleh Mbak Naria,
Kalau identik untuk sekarang ini Pik R itu di bagian di sekolahan, kalau Pikma itu di sekolahan, namun memang di tingkat mahasiswa, iya. betul. Namun memang sekarang memang sudah dijenalkan untuk namanya Pik R, namun sekarang untuk brandingnya untuk Pikma Sriwijaya masih menggunakan nama Pikma. Oke, luar biasa. Berarti memang sejarahnya panjang sekali ya Pikma Sriwijaya di Unikal, sudah lebih dari 10 tahun ya. Luar biasa dan tetap konsisten sampai sekarang untuk menjadi wadah untuk teman-teman curhat gitu ya. Dan tadi paling penting merencanakan kehidupan ketika berkeluarga. Menurut kalian emang sepenting apa sih untuk mahasiswa ataupun remaja itu sadar akan merencanakan kehidupan berkeluarga? Boleh siapa dulu? Ngomong dulu nggak apa-apa. Seberapa pentingkah remaja itu untuk merencanakan kedepannya dalam keluarga? Tidak hanya keluarga ya. Kalau di Pik R ataupun di Genre sendiri itu ada 6 transisi, yaitu kehidupan keluarga, merencanakan sekolah, melanjutkan sekolah, terus juga melanjutkan kehidupan bekerja, terus juga menerapkan kehidupan kesehatan juga. Jadi benar-benar nggak kompleks untuk merencanakan keluarga saja, tapi merencanakan masa depannya juga. Itu yang ada di Genre atau di Pik R. Tentu ciri khas dari Pik R atau Pikma sendiri ini betul, selain dengan konseling, kita juga menjadi wadah aktivitas positif bagi mahasiswa, utamanya juga remaja. Bagaimana seorang remaja itu senang sekali kalau peer to peer, sebaya dengan sebaya. Apalagi konseling yang berkaitan dengan kegiatannya dengan sebaya, seumuran, sangat enak sekali ya. Ini wadahnya buat mahasiswa, wadahnya untuk remaja untuk bisa berkegiatan secara positif dan juga konseling ataupun curhat di sini. Oke, luar biasa. Kalau tadi peran yang dijelasin emang sangat konkret sekali begitu ya. Lalu dari peran-peran yang konkret itu kan pasti dibungkus dengan adanya program-program yang luar biasa juga. Apa aja nih program-programnya di Pikma Sriwijaya? Program kerjanya sendiri kurang lebih ada berapa ya? 10-an lebih ya? Iya. Yang paling menonjolnya tuh ada sih beberapa per divisinya. Kayak ada capacity building, itu biasanya kita lakuin di awal kayak pergantian ke pengurus yang lalu menuju ke yang baru. Nah itu kita kayak mengenalkan genrenya, materinya apa aja, lalu kita spill kegiatannya juga. Nah selain itu juga ada rute Pikma Sriwijaya atau ruang temu Pikma Sriwijaya. Jadi di situ kita mempertemukan antara pengurus, kader dan juga mengambil beberapa DPO juga ya. Jadi kita di sana sharing bersama sambil kita sharing remaja aja. Jadi nggak terlalu, selain kita belajar materi juga nggak kaku ya, benar. Mengenalkan juga kan nggak sama-sama dari semesternya kan. Jadi bisa saling mengenal satu sama lain sih. Terus ada ambassador kelas juga tadi yang sudah kita obrolkan juga ya. Nah itu untuk ambasador kelas sendiri kita mewadahi buat teman-teman yang mau terjun ke perdutaan. Jadi nggak cuma di duta genre aja, tapi ada duta wisata, lalu duta kampus juga ya. Oke, luar biasa. Programnya banyak banget. Tadi juga udah di spill juga ternyata sudah merambah untuk mengkader teman-teman yang pengen masuk sebagai duta wisata ataupun ambasador lainnya. Nah ini di depan saya, di depan kita semua ini udah ada beberapa prestasi nih dari Pikma Sriwijaya. Ini boleh dijelasin beberapanya mungkin? Oke, yang sebelah sini ya Pak, ini ada juara 1 Putri Duta Genre Kabupaten Pekalongan. Wah, baru kemarin ini Kak. Baru kemarin, fresh from the oven. Fresh banget. Seminggu kalau seminggu kalau nggak salah ya. Ada juga piala yang Duta Genre Kota Pekalongan juga kemarin juara 1, namun belum ada di sini. Terus ini secara duta dan secara organisasinya kita juga berprestasi di tingkat Kota Pekalongan. Kita juara 1 PIK unggulan ataupun PIK percontohan di tingkat Kota Pekalongan, menjadi juara juga di tingkat Jawa Tengah. Akhirnya kita melaju mewakili Jawa Tengah masuk ke nasional. Kita menjadi juara harapan 1 PIK percontohan di tingkat nasional. Jadi seluruh Indonesia Pikma Sriwijaya merupakan salah satunya menjadi percontohan. Luar biasa. Nah ini baru
di sini aja kita sudah sangat terinspirasi dengan berbagai macam prestasi dari Pikma Sriwijaya. Nah, sesaat lagi kita akan ngobrol nih sama kadernya gitu ya. Kalau ini sama pengurusnya, ini sekarang sama kadernya ya. Bagaimana sih menjadi kader Pikma Sriwijaya? Apa saja yang didapat dan juga bagaimana prospek ke depan untuk bisa lebih berprestasi dan juga berdampak pastinya untuk masyarakat luas. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Sebagai sebuah organisasi, PIKM Sriwijaya juga tidak henti-hentinya mencetak kader yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, seperti 2 anggota PIKM Sriwijaya yang berhasil mendapatkan juara di ajang pemilihan Duta Genre Kota dan Kabupaten Pekalongan. Mari kita simak pengalaman mereka menjadi anggota PIKM Sriwijaya dan bagaimana rencana mereka dalam mengembangkan PIKM Sriwijaya. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama Ketua dan Wakil Ketua Pikma Sriwijaya Unikal, sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol dengan kader-kader mereka, kader-kader berprestasi tentunya, yaitu ada Akila dan juga Sofa. Boleh kenalan terlebih dahulu? Boleh, dari saya. Oke, perkenalkan nama saya Weda Akila dari Unikal Prodi Keperawatan semester 3. Oke, luar biasa. Sofa? Oke, halo semuanya. Saya Sofa Fuadia, biasa dipanggil Sofa. Saya mahasiswa Kesmas semester 3 Universitas Pekalongan. Oke, satunya keperawatan, satunya Kesmas ya. Oke, dua-duanya dalam rumpun yang sama ya. Betul. Luar biasa sekali dan ikutnya Pikma Sriwijaya. Oke, ngomong-ngomong sebagai seorang kader, ini tadi semester berapa? Semester 3. 3 juga ya, emang masih muda-muda ya. Oke, luar biasa, saya jadi ngerasa gimana gitu. Bercanda. Ini ngomong-ngomong masih semester 3 terus ikutan Pikma, apa alasannya? Mungkin bisa Sofa dulu. Oke, dari aku sendiri, Kak, soalnya dari Pikma sendiri ketika kita penjelajahan UKM di semester 1, Pikma itu mengadakan pergelaran dari UKM itu sendiri, banyak sekali pencapaian yang telah mereka lakukan. Mulai dari selempang juara yang dipaparkan dan juga atribut-atribut yang ada di Pikma. Sehingga saya sebagai mahasiswa baru itu tertarik, loh ini ada UKM yang ada selempang juaranya, ada kompetisi yang bisa diadukan, baik dari tingkat kota, kabupaten, Jateng, atau di lingkup nasional juga ada. Jadi tertarik sekali untuk ikut, terlebih saya sebagai mahasiswa kesehatan, di mana di Pikma itu lebih kepada kesehatan, baik itu kesehatan reproduksi pada remaja maupun kesehatan pada posyandu remaja ataupun kesehatan yang lainnya. Oke, luar biasa. Kalau alasannya Akila apa? Oke, jadi yang waktu pertama kali aku mengikuti Pikma itu tertarik karena penjelajah UKM tadi itu. Jadi waktu semester 1 itu ada yang namanya jelajah UKM, terus aku tertarik dengan Pikma tersebut karena kegiatannya dan mereka menjelaskan tentang bagaimana sih di organisasi Pikma ini. Kemudian si Pikma Sriwijaya ini mengadakan yang namanya open recruitment dari kader, betul ya. Terus waktu itu aku mendaftar dan di dalamnya itu ternyata ada yang namanya pemilihan duta genre yang akan diajukan ke dalam kota dan juga kabupaten. Akhirnya aku ikutlah mendaftar di situ dan mengikuti ambasador kelasnya juga, mendapatkan ilmu yang banyak tentunya ya. Terus juga relasi temen yang begitu yang positif tentunya seperti itu. Luar biasa. Jadi memang Pikma Sriwijaya ini memang menjadi daya tarik ketika kalian awal masuk di Unikal, memang langsung pengen ikut Pikma Sriwijaya karena berbagai macam kegiatan yang positif gitu ya. Ini apa saja
aja nih yang sudah digali dan juga dipelajari dari Pikma Sriwijaya? Boleh mungkin Akila dulu? Oke, jadi yang pertama nih, aku menggali yang namanya ilmu. Di dalam Pikma tersendiri itu ada yang namanya triad KRR, Kak. Triad KRR itu yang dimana di dalamnya dilarang pernikahan dini, seks bebas, dan juga dilarang untuk melakukan nafsa. Nah, itu tuh sangat, menurut aku ya, sangat berhubungan banget dengan kejurusanku keperawatan seperti itu, dimana dilarang untuk melakukan pernikahan dini. Jelas di dalam kesehatan itu sangat tidak diperbolehkan karena untuk dapat dampak ke depannya itu sangat buruk sekali seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau Sofa nih, apa nih sejauh ini yang sudah dipelajari, digali dan juga diterapkan? Baik, terima kasih. Untuk dari Pikma Sriwijaya sendiri, yang pertama aku jadi belajar tentang public speaking, tentang kita ngomong di depan orang, karena kita basicnya di Pikma, kita kan mengadakan suatu penyuluhan kepada baik itu di remaja, seperti di posyandu remaja, ataupun di PGTS, di mana Pikma Goes to School, gitu. Oke. Jadi banyak sekali sasaran yang kita kembangkan di situ, dan penting sekali bagi Pikma Sriwijaya ini kaitannya dengan kita supaya ngomong itu nggak asal ngomong gitu, Kak. Jadi basic kesehatannya juga dapat, pesan remaja juga tersampaikan. Kalian udah pernah nyoba apa aja nih untuk bisa mengembangkan Pikma Sriwijaya melalui prestasi? Mungkin Sofa bisa sharing. Oke, baik. Dari aku sendiri, karena di semester 1 ke peralihan semester 2 aku dapat jadi duta fakultas, Kak. Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi luar biasa. Alangkah lebih baiknya ketika di Pikma Sriwijaya aku juga didorong untuk ikut ke ajang duta genre Kota Pekalongan. Dan alhamdulillah aku masuk ke top 5 besar dari duta genre Kota Pekalongan. Luar biasa, dari duta duta fakultas, terus ke duta genre top 5. Top 5, luar biasa Kota Pekalongan 2023. Iya, betul. Oke, nah kalau Akila bagaimana pengalamannya? Oke, jadi setelah aku mengikuti Pikma Sriwijaya ini, aku mengikuti yang namanya pemilihan duta seleksi di Kabupaten Pekalongan. Nah, di situ aku mendapatkan kejuaraan, alhamdulillah mendapatkan juara 1 putri. Luar biasa. Seperti itu. Oke, satunya di Kota Pekalongan, satunya di kabupaten, sama-sama berprestasi dan luar biasa ya. Mungkin boleh salam genre gimana? Boleh, salam genre seperti ini, Kak. Logonya seperti Oke, boleh dipimpin mungkin Akila? Oke, dari saya, salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Luar biasa. Satu lagi, Kak. Iya, genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Semangat selalu di Pikma dan juga di duta genre ya. Dan sesaat lagi pemirsa kita akan ketemu sama Pak Aji selaku pembina Pikma Sriwijaya ya. Kita mau mengulik bagaimana pembina Pak Aji ini bisa memberikan dukungan penuh untuk Pikma Sriwijaya supaya terus maju dan berkembang. Sesaat lagi di Inspirasi Prestasi Inspires You. Keberhasilan dan pencapaian anggota PIKM Sriwijaya juga tidak bisa terlepas dari peran pembina PIKM Sriwijaya yang selalu memberikan support dan membersamai di setiap kegiatan. Arahan dan nasihat selalu diberikan untuk bisa mengarahkan PIKM Sriwijaya terus berdampak positif kepada mahasiswa dan masyarakat secara luas. PIKM Sriwijaya adalah organisasi yang bisa memberikan dampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai isu-isu remaja yang harus selalu menjadi perhatian kita bersama. Memang Pikma Sriwijaya ini merupakan salah satu UKM di Universitas Pekalongan yang memiliki dampak cukup signifikan berkaitan dengan masyarakat.
Oleh karena itu, dukungan tidak hanya dari saya selaku pembina, tetapi juga dari Universitas Pekalongan yang memberikan berbagai macam fasilitas yang memungkinkan bagi teman-teman di Pikma Sriwijaya untuk bisa menjalankan program-program kerjanya dengan baik, sehingga bisa memberikan satu tentunya kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama berkaitan dengan pencegahan triad KRR, kemudian untuk promosi kesehatan mental dan juga kesehatan remaja itu sendiri. Selain itu, kami juga memberikan dukungan berupa waktu, pendampingan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan bagi rekan-rekan Pikma Sriwijaya untuk bisa berkompetisi dan bisa mendapatkan prestasi. Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pikma Sriwijaya dan tentunya itu semua di bawah pengawasan juga dari kami selaku pembimbing. Misalnya diantaranya ada Pikma Anniversary yang dilakukan setiap tahunnya. Di situ ada banyak kegiatan-kegiatan penyerta yang berkontribusi juga untuk mahasiswa, seperti misalnya ada teater genre, di dalam situ berkolaborasi dengan UKM lain untuk memberikan edukasi kepada sivitas akademika di Universitas Pekalongan. Selain itu juga ada capacity building, di mana kami mencoba dan berupaya agar semua kader dan bahkan pengurus Pikma Sriwijaya itu memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang penyuluh, edukator, konselor. Dengan adanya capacity building ini, maka mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk bisa berperan dengan baik di Universitas Pekalongan khususnya, dan juga masyarakat pada umumnya. Itu semua tetap berada dalam wilayah dari kami selaku pembimbing dan juga dipantau di bawah Warek 3 Kemahasiswaan Universitas Pekalongan. Ya, tentu harapannya selalu positif ya, di mana nanti Pikma Sriwijaya bisa memberikan kontribusi yang lebih luas lagi. Kalau sekarang lingkupnya di Kota Pekalongan, alhamdulillah mendapatkan respon yang positif, dan harapannya nanti ke depan mungkin bisa lebih memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang lebih luas, dan mungkin juga segmentasinya bisa menjangkau lebih banyak siswa, sehingga lebih banyak lagi siswa atau remaja khususnya yang mendapatkan edukasi mengenai kesehatan remaja, kesehatan mental, dan yang lain sebagainya. Dan juga harapannya tentu dari rekan-rekan Pikma Sriwijaya bisa ikut berkontribusi dan ikut berkompetisi ya, untuk juga evaluasi diri. Jadi kompetisi itu fungsinya tidak harus juara, tetapi dengan berkompetisi kita menjadi tahu ya bagaimana kondisi kita, apa yang perlu dikembangkan, dan bahkan kita bisa belajar dari peserta lain untuk memperbaiki diri. Itu yang kami harapkan. Alhamdulillah, tentunya kami sangat senang dengan prestasi yang diraih oleh Pikma Sriwijaya. Kami juga mengapresiasi atas apa yang sudah diraih, dan semoga itu menjadi semangat ya untuk tidak kemudian justru menurun, tetapi bisa meningkatkan diri lagi sehingga bisa mempertahankan atau bahkan bisa meningkatkan dan memberikan prestasi-prestasi yang lebih baik, karena itu adalah menunjukkan hasil kerja keras dari rekan-rekan Pikma Sriwijaya itu sendiri.